Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan gue gitu ya, tolong ada yang ngasih tahu ke gue aja. Iya. Misalnya ternyata benar ijazah Pak Jokowi palsu. So what gitu. Pak Jokowi udah selesai, terus ya udah, terus mau apa lagi gitu. Kalau ternyata itu terbukti, terus apa lagi? Lo mau ngapain? Oh enggak, ini kan pembuktian kalau gini-gini. Ya apa juga, orangnya udah lengser. Uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM. Oh ini berarti kan kita mesti adili Jokowi. Nggak bisa juga lo adili Jokowi sendirian yang ngeluarin ijazahnya. Kenapa diem aja? KPU-nya gimana? Bawaslu-nya gimana? Ini mau jadi skandal nasional. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada siapa itu Wening ya, wakil rektor mengatakan pada saat dibuka data KKN, nggak ada mereka buka data KKN. Apakah kemudian setelah ijazah Jokowi terbukti palsu, maka pemerintah membubarkan UGM yang mengeluarkan ijazah palsu? Ya, gitu kan? Mungkin kayak gitu. Nggak mungkin kan? Plus kemarin lo ngomong juga soal ijazah, coba. Kan ini identik, ini apa handset masuk angin atau apa? Kalau masuk apa angin udah dipanggil sama Bang Dasko? enggak, kalau masuk angin sih enggak ya. Tapi gini, tentang ijazah dulu lah. Ijazah. Saya gini Mam, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan gue gitu ya. Misalnya nih. Enggak, gue ngerinya lu gak bagi-bagi aja bro. Enggak, bukan itu. Enggak, ini tolong ada yang ngasih tahu ke gue aja. Iya. Misalnya ternyata benar ijazah Pak Jokowi palsu. So what gitu. Dia udah selesai nih jadi presiden. Sudah selesai jadi wali kota Solo, sudah selesai jadi gubernur Jakarta, sudah selesai jadi presiden. Dan UGM, Universitas Gadjah Mada, itu meng-ensure Indonesia bahwa Jokowi kuliah di situ, lulus dari situ. Gua nggak tahu ya, gua nggak ingat dia ngebahas ijazah apa enggak. Tapi yang gue inget, rektor ini yang baru bilang bahwa Pak Jokowi sekolah di situ, kuliah di situ, lulus di situ. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, nah per hari ini tuh gue belum dapetin manfaatnya buat kita. Kalau emang itu tuh beneran palsu, gitu. Apakah kemudian setelah ijazah Jokowi terbukti palsu, maka pemerintah membubarkan UGM yang mengeluarkan ijazah palsu? Ya gitu gak kan? mungkin kayak gitu. Gak mungkin kan? Nggak, nih sekarang kalau bukan UGM-nya yang bikin ijazah palsu kan Jokowi. Kan UGM-nya kok nggak komentar? So far nggak ngomong apa-apa. KPU lolos aja dia jadi calon wali kota, jadi calon gubernur, jadi calon presiden. Terus apa tujuannya? Terus apakah kemudian setelah keluar itu, terus kita jadi ngetop gitu Indonesia? Karena berhasil dipimpin ya, oleh orang yang jenazahnya nipu gitu. Jadi maksud gue nggak dapat aja rasionalnya. Kalau lu cuma pengen ngebuktiin bahwa ini orang Pak Jokowi ya nggak punya integritas, menurut gue
ya lu diam-diam aja abis itu gitu. Karena jadi gini ya, waktu dia berkuasa, gue setuju tuh. Waktu dia jadi presiden, gue setuju. Cari tahu ijazahnya asli apa enggak. Kalau sekarang udah selesai, men. Ngapain lagi? Ini ya Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja penting. Sama lembar sama buku skripsi tadi. Lo merasa ini nggak worth it untuk dibahas karena Mas ini udah nggak ada ngaruhnya, atau lo ngerasa ini kalau dibahas damage-nya kegedean? Damage-nya terlalu besar. Orang tuh nggak kepikiran. Apa sih maksudnya? Oke, lo misalnya membuktikan bahwa ini palsu, ada yang salah, ada yang bermain di sini. Tapi terus apa habis itu? Pembelajaran. Ya, pembelajaran juga cuma cukup bahwa itu KPU harus hati-hati. Masa nggak bisa ngebedain orang pakai kacamata sama enggak? Misalnya. Itu KPU harus hati-hati. Kalau daftar, check and balance dong. Cek ke kampusnya ini bener apa enggak. Lah, orang mau ngelamar kerja aja pindah kerjaan nih. Sama HRD yang baru ditelepon, ini bener nggak pernah kerja di situ? Kadang-kadang pertanyaannya jauh, bener nggak gajinya dia segini? Kan kadang-kadang suka bikin-bikin juga tuh ngaku-ngaku kan biar gajinya naik, dinaikin sendiri sama dia. Iya. Itu cuma level kantor. Gitu. Gitu sih, gue sih ini aja karena posisi lo di situ. Pak Jokowi udah selesai, terus ya udah, terus mau apa lagi gitu. Kalau ternyata itu terbukti, terus apa lagi? Lo mau ngapain? Oh enggak, ini kan pembuktian kalau gini-gini. Ya apa juga, orangnya udah lengser. Wah ini berarti kan kita mesti adili Jokowi. Nggak bisa juga lo adili Jokowi sendirian yang ngeluarin ijazahnya, kenapa diem aja? KPU-nya gimana? Bawaslu-nya gimana? Ini mau jadi skandal nasional. Kalau emang mau digituin ya sok aja. Sebelumnya pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memastikan Joko Widodo adalah salah satu alumnusnya. Joko Widodo lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Adapun terkait ijazahnya ada pada Jokowi. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Wening Udasmoro mengatakan pihaknya memiliki dokumen ijazah Joko Widodo yang dipertanyakan keasliannya. Namun hanya akan membukanya di hadapan lembaga hukum formal seperti kepolisian dan pengadilan. Wening Udasmoro menambahkan UGM siap menjadi saksi jika dibutuhkan di pengadilan. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Tentang ijazah Pak Jokowi. Ijazah Jokowi bukan hilang tapi fiktif, kata politisi PDIP. Diator. Kontroversi soal keabsahan ijazah Jokowi kembali menyeruak ke publik. Ini teman-teman nih, mohon maaf ya, saya juga lagi nggak enak badan, tapi menurut saya begini ya tentang ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sudah lagi tidak menjadi presiden ya. Jadi menurut saya disudahi aja lah itu kontroversi polemik ijazah Pak Jokowi. Kalaupun masih terus ingin dilakukan ya dilakukan, tapi tidak perlu menyeruak ke publik gitu. Satu, dia udah selesai. Terus yang kedua, lo mau ngapain habis itu? Misalnya terbukti nih ijazah Pak Jokowi palsu, lo mau ngapain? Mau ngusulin UGM dibubarin? Karena kan yang ngeluarin ijazah tuh UGM. Atau wah enggak nih, UGM-nya nggak salah, orang dia nerbitin sendiri kok, makanya palsu. Lo bayangin, emangnya dia tiba-tiba ujuk-ujuk jadi presiden, sebelumnya tuh wali kota Solo, sebelumnya tuh gubernur Jakarta. Bubarin aja tuh KPUD sama Bawaslu, KPU
Bawaslu keluar, dibubarin lah. Buat apa? Meriksa administrasi nggak bisa. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu, terus ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa pastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah akhirnya Terus apa yang mau diharapin? Kita diakui sebagai bangsa karena berhasil dipimpin oleh orang yang ijazahnya ternyata palsu. Mau ngapain? Ujungnya dulu itu dijelasin. Kalau emang gara-gara mau membuktikan itu demi selesainya rasa kebencian yang bukanlah, gue ngomong gak pakai kata kebencian, rasa penasaran ya boleh-boleh aja. Tapi menurut gue sih coba omongin dulu tujuannya apa gitu. Kalau dulu waktu Pak Presiden atau Pak Jokowi masih berkuasa, masih jadi presiden, itu jadi penting. Kenapa? Karena warbah kan, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi masa iya jasanya palsu. Tapi kan sekarang udah selesai dia udah clear juga. Nah, ya udah mendingan sih diselesain aja. Udahlah, anggaplah masa lalu, nggak boleh kejadian lagi. Apa yang terjadi sehingga ini menjadi pembelajaran penting buat KPUD, buat Bawaslu daerah, buat KPU pusat, buat Bawaslu pusat, bahwa penting sekali melihat faktor administrasi lebih detail. Jangan cuma percaya pada hal-hal yang diajukan gitu. Jadi mesti dicek ulang.